Ini salah satu kunci penting ya dalam keberhasilan iklan, dan menurut gue ini salah satu yang paling the best dan paling penting itu adalah lu pastiin kalian intip dulu produk lu kalau diiklanin itu bagus atau bakal boncos. Gimana sih caranya biar iklan kalian di Shopee itu pasti selalu untung? Ini udah 2024 dan nggak tahu kenapa ini salah satu topik paling hot, salah satu topik paling menarik karena kayaknya kalau kita jualan nggak zaman sekarang gimana ya? Gue nggak tahu sama kalian ya, tapi kayak kalau nggak ngiklan itu susah laku. Kalau ngiklan seringnya boncos terus. Bener nggak? Coba kasih tahu gue siapa yang ngalamin kayak gitu. Terus coba kasih tahu gue apa produk yang kalian jual di komen ya. Nah, gue bakal bikin bahasanya, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton dan belum subscribe, pastiin lo subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya biar bikin iklan Shopee kalian bener-bener works atau bener-bener untung, bener-bener cuan. Terserah lah, lo mau namain apa aja, bebas ya. Nah, oke, yang pertama, sebenarnya yang bikin iklan kalian untung, sebelum kita gua bahas ya, yang bikin iklan kalian untung apa, yang kalian harus tahu adalah apa yang bikin iklan kalian rugi. Sebenarnya. Karena gini, lu nggak akan bisa belajar cara benar kalau kalian aja nggak tahu salahnya di mana. Masuk akal kan? Lalu gini deh, misalnya, ya, gua mau belajar berenang. Oke, gua mau belajar berenang, tapi gua nggak tahu cara ngambil napas. Ya, sampai kapanpun gua cobain nyemplung ke kolam renang, pasti gua tenggelam. Nah, jadi minimal tau dulu lah basic-basicnya ya. Basicnya gini, yang biasanya bikin kalian gagal itu adalah kayak gini. Kalian nggak ngerti kalau konsep iklan tuh harusnya kayak gimana. Iklan itu kan sebenarnya yang bener adalah kita beli traffic. Jadi ketika kalian kalian beli, ketika kalian jualan di e-commerce, banyak orang nggak sadar kalau e-commerce itu nggak ada trafficnya. Lu bikin toko ya udah dibikinin website, tempat jualan selesai, nggak ada trafficnya. Nah, kalian emang harus beli trafficnya. Sama kayak bisnis offline lu bikin toko di tengah kuburan, nggak ada trafficnya, nggak ada yang lihat, ya nggak? Kuntilanak aja mau beli tapi nggak bisa beli, nggak ada duitnya gitu kan, bener nggak? Nah, makanya kita harus tahu gimana sih caranya buat dapetin traffic gitu ya. Nah, salah satu traffic adalah beli gitu kan. Beli traffic tuh cara cepatnya. Beli traffic, karena dengan beli traffic lu bakal langsung untung. Nah, terus apa yang harus dilakuin nih ya gitu biar beli trafficnya itu untung gitu kan ya. Satu gini, lu mau beli, lu harus tahu dulu dong. Beli traffic itu kan datangin orang buat lihat toko. Nah, masalahnya adalah tokonya udah siap belum? Produknya udah siap belum buat dibeli? Kalau tokonya belum siap, produknya belum siap buat dibeli, produknya jelek, itu susah banget. Kemarin belum lama, gue ada beli satu workshop, terus udah gitu ada satu orang peserta yang nanya pertanyaan yang sebenarnya jujur gue malas jawab sih. Tapi uniknya pas lagi workshop itu ada peserta lain yang ngejawabin dengan penuh semangat, tentu antusias, gitu kan? Yang dalam hati, makasih Bu, Anda mewakili saya, gitu kan, menyelesaikan, gitu kan, jadi bikin selesai gitu ya. Nah, terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini, dia jualan. Kenapa rating dia itu nggak bisa 4,8? Sebenarnya kan jawabannya simpel ya. Karena banyak orang yang ngasih bintang 1. Ya, atau bintangnya di bawah 4. Di bawah 5 ya. Jadi turun gitu kan. Dia bilang, ada nggak caranya nih? Gue bilang, caranya standar lah. Maksudnya kan gue nggak mungkin bilang ya, kalau lu barang rating lu turun, terus berarti produk lu jelek gitu kan. Tapi kan maksud gue gimana ya? Nggak enak juga gitu gue ngomongnya gitu kan, kayak aduh kasihan nanti terluka gitu kan hatinya gitu kan. Jadi gue bilang ya udah Pak, gini aja, Bapak minta gitu kan, Bapak minta ke pembeli Bapak buat kasih bintang 5 gitu kan. Caranya gimana ya, lo kasih thank you card, kasih bonus, lo kontak segala macam gitu kan. Dia bilang udah dilakuin tapi tetap aja turun. Artinya kan ya tetap aja banyak orang bilang produknya jelek gitu kan, bener ya. Ya sebenarnya gue mau bilang berarti artinya produk lu jelek tuh, lu benerin gitu kan. Cuma kan nanti tersinggung gitu kan. Gua lagi menahan diri, terus tahu-tahu ada guys orang lain, Pak boleh nggak saya bantu jawab? Oh, ada nih kan orang stand up gitu kan. Terus dia bilang, wah ini gara-gara gini gue pernah ngalamin dan gue tahu kalau lu dapat rating jelek artinya kualitas lu jelek. Oh, bukan gue yang ngomong, gue enak-enak aja, benar nggak? Tapi poinnya adalah lu mau iklan, sebelum iklan pastiin kualitas lu bagus. Karena kenapa? Kalau kualitas produk lu jelek, ya lu iklan juga percuma. Lu dapat pembeli tapi lu dapat rating jelek, orang nggak mau beli lagi. Tapi kalau itu udah bagus, gini, nangkep ya basicnya ya. Nah, terus setelah itu kalau lu produk kualitas bagus, yang kedua adalah pastikan SKU lu di toko itu terlihat menarik. Ada sesuatu yang di highlight, ada sesuatu yang dilebihin, dan harus ada kelebihan dibandingin kompetitor. Nah, ini gua tahu banyak seller itu tuh miss banget tentang ini. Bahkan mereka bilang, ya enggak kok, gua udah bagus gini tuh. Bagus tuh dibandingin siapa? Kata lu. Kata yang jual, gue tahu semua orang juga yang jual bilang produknya bagus, tapi faktanya di mata konsumen produknya jelek.
Cuma kan kalau dibilang gitu nanti tersinggung ya. Bener nggak? Nah, tapi itu faktanya. Jadi pastiin ini bagus. Bandingin sama kompetitor head to head. Jangan bilang, oh tapi kan ini yang lain nih, oh, harganya kalah. Bentar. Lu bandingin gambar lu sama gambar orang yang katanya murah. Gambar lu menunjukkan nggak kalau kualitasnya bagus? Kalau gambar lu nggak menunjukkan, berarti gambar lu jelek, sampah. Ganti itu gambar. Gitu kan. Kalau misalnya ada kompetitor yang bikin gambarnya bagus banget dan harganya murah, ya udah. Lu nggak bisa bersaing, ganti itu produk. Selesai. Bener nggak? Nggak usah repot kan? Oke, terus udah gitu, nah kalau udah barangnya bagus terus ngapain? Nah yang kedua adalah kalian intip dulu. Ini salah satu kunci penting ya dalam keberhasilan iklan, dan menurut gue ini salah satu yang paling the best dan paling penting itu adalah lu pastiin kalian intip dulu produk lu kalau diiklanin itu bagus atau bakal boncos. Kenapa kayak gitu? Karena gini, sebenarnya ketika lu mau iklan di Shopee itu dikasih lihat setiap SKU itu setelah lu berapa lama itu performanya kayak gimana. Ada yang namanya tingkat konversi. Tingkat konversi ini gunanya buat apa? Kalian lihat di performa toko, bagian performa produk itu ada indikator yang lo bisa cek di mana lo bisa ngintip berapa tingkat konversi produk yang bakal kalian jual. Kalian lihat punya gua. Ini ada dua. Ada tools buat Shopee, ada tools buat TikTok. Yang tools buat Shopee itu tingkat konversinya 0,59. Artinya per 100 orang yang ngelihat, setengah persen beli. Artinya 201 orang. Yang TikTok 1,85. Artinya setiap ada 100 orang yang lihat, satu orang beli pasti. Kalau 200, 3 orang beli. Hampir 4 orang. Kalau 300 ya lu kali aja. Nah, kenapa gue bilang indikator ini penting? Dengan indikator ini, lu tahu kalau nih produk dikasih traffic banyak, kira-kira dia bakal ngegas, dia bakal rame, apa dia bakal anyep. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalian mencoba mengiklankan produk-produk yang tingkat konversi rendah. Contoh kayak tuh Shopee gue ini, di Shopee di konversi jelek. Kalau gue iklanin, gue rugi. Makanya tidak akan pernah gue iklankan di Shopee. Kenapa? Ya nggak ada guna gitu. Yang nyarinya dikit, terus udah gitu ketika lihat klik, nggak langsung order. Gitu. Beda dengan yang satu lagi. Misalnya satu lagi ini lebih bagus. Gitu kan. Nah, maka dari itu caranya gimana? Caranya adalah kalian lihat dulu mana yang bagus tingkat konversinya. Itulah yang kalian gas. Produk-produk yang jelek itulah yang jangan kalian gas. Ini yang pertama, intip dulu produknya siap apa enggak, ketahuan bakal untung atau bakal rugi. Yang kedua adalah kalian cari keywordnya. Nah, ketika lo lihat keyword, kalian lihat berapa tingkat persaingan dari keyword tersebut. Karena gini, yang kadang kita nggak kepikiran adalah kita selalu mencari keyword-keyword yang pencariannya banyak. Contoh, misalnya lo bikin apa? Lo bikin celana jeans gitu, cari celana jeans gitu. Padahal celana jeans kan banyak. Celana jeans apa, celana jeans apa, celana jeans apa. Semakin general satu keyword, biasanya semakin apa ya, tingkat orang beli itu semakin rendah. Kenapa? Karena gini, kalau kita udah mau beli barang, kita tahu barangnya detail, kita bakal nyari ya udah yang gue mau cari apa. Tapi ketika kita belum tahu, oh gue mau beli celana nih, kayaknya apa ya? Celana jeans kali ya. Oke, gue cuma mau lihat-lihat. Dan kalian iklan buat dibaca, bukan buat dibeli. Jadi wajar iklan lu jelek mulu gitu loh. Wajar lu keluar duit boncos mulu gitu kan. Nah, kalau lu udah tahu, carilah keyword-keyword yang buying intentional tinggi dengan persaingan nggak tinggi-tinggi amat. Nah, biasanya hal-hal kayak gini nih yang benar-benar kita perhatiin, kita praktekin ketika kita ngerjain iklan-iklannya klien. Makanya di Mes sendiri tiap bulan sekarang kayak kita udah ngelola lebih dari 2 miliar untuk Shopee doang budget iklan. Budget iklannya nih ya, ini gue belum ngomong ROAS-nya gitu ya. Dan hasilnya itu jadi puluhan miliar. Gitu ya. Bahkan ada beberapa klien-klien yang punya ROAS sampai 100 kali dan lain sebagainya. Itu bisa kayak gitu gara-gara kenapa? Gara-gara itu yang kita bikin. Gitu. Dilihat dulu ini produk kayak gimana, ini bakal bagus atau jelek. Ya agak curang dikit lah ya, ngintip dulu, udah ngintip oke ini kayaknya bagus, kita analisa terus kita lihat persaingannya. Nongolnya di mana? Jadi bukan cuma asal nongol, nongolnya di mana nentuin. Karena gini, bayangin aja misalnya gue mau iklan, misalnya gue mau ngiklan satu produk gue, terus saingan gue itu adalah wah, perusahaan-perusahaan gede, penjualnya 2 ribuan, harganya murah-murah. Ibaratnya ngapain gue perang di situ? Itu udah pasti kalah. Peranglah di sesuatu yang bisa kalian menangkan. Jangan perang di sesuatu yang kalian nggak bisa menangkan gitu. Nah, penasaran gimana cara detailnya? Kebetulan bulan ini kita ada workshop dari Mea dan kali ini agak spesial karena bukan gue yang bakal bawa ini. Nah, ada tim gue yang ngerjain iklan-iklannya Mea dan itu sudah ngasilin ROAS tinggi banget. Gue bakal biarin dia yang ngomong di sana, dia yang cerita. Trailnya kayak gimana kalian bisa lihat langsung, tapi tiketnya terbatas. Jadi gue nggak tahu masih ada atau nggak buat lo yang nonton video ini dan lo masih bisa klik, lo masih bisa lihat, coba lo daftar karena ini tidak akan ada lagi. Oke? Bayar nggak caranya?
Ya kalau lu mau diajarin secara detail, ya menurut gue sih wajar layak juga ya bayar ya. Toh kan dengan kayak gitu, lo jadi ngerti, kalian juga bisa jualan dan untung lebih banyak. Gitu kan. Mau gratis boleh nggak? Ya boleh. Tapi gue mau minta gini, lo jualan boleh nggak? Gratis, nggak boleh ada untungnya. Nah nggak bisa kan? Yang gratis apa? Udah lo subscribe aja ya.